Terima kasih. Akses diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Maitur Gianti SPD, nomor induk mahasiswa saya 2200009922097366. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi ilmu pengetahuan alam. Pada hari ini, Jumat 9 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Berikut kartu ujian saya. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring pada peserta didik kelas 9 SMP IT Aswada Bekasi, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelasnya pimpin doa? Ista'ina Doa bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Hari ini ada yang tidak hadir? Yeah. Alhamdulillah ya, semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita cek dulu nih, apakah ada sampah di kolong meja kalian? Ada nggak cek? Bersih semua? Bersih. Ya, alhamdulillah. Sekarang siapin alat tulisnya, semua perangkat pembelajarannya akan digunakan selama pembelajaran hari ini. Handphonenya boleh dikeluarkan. Hari ini kita akan membahas tentang temukan bibit unggul ikan cupang. Ya, di sini ada gambar ikannya nih. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang persilangan dihibrid. Ada yang masih ingat gak apa yang dimaksud dengan persilangan dihibrid? Saya Oke, boleh Livina maju ke depan. Jadi persilangan dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Oke, terima kasih Livina ya. Benar ya, yang tadi disebutkan oleh Livina, persilangan dihibrid adalah persilangan dua sifat yang berbeda. Ada yang masih ingat gak nih perbandingan fenotip dan genotip dari persilangan dihibrid? Ayo. Oke, boleh Keisha maju ke depan. Kalau perbandingannya genotipnya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Sedangkan untuk yang fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, terima kasih Keisha. Oke, boleh ditepuk untuk Livina. Nah, setelah kita mereview materi minggu lalu, kita perhatikan nih ya gambar-gambar yang ada di sini. Nah, tentang pemuliaan tumbuhan dan hewan. Ada yang sudah membaca bahan ajar saya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, berarti sudah paham nih tentang apa pengertian dari pemuliaan hewan dan tumbuhan. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan? Oke, boleh Lintang maju ke depan. Maksudnya itu adalah suatu usaha untuk mendapatkan bibit unggul tanaman ataupun hewan. Terima kasih Lintang, boleh duduk kembali. Nah, tadi disebutkan sama Lintang pengertian dari pemuliaan tumbuhan dan hewan ya. Kalau di sini kita lihat gambar-gambarnya, ada yang tahu kan nih contoh-contoh dari pemuliaan hewan dan tumbuhan? Saya Bu. Oke, boleh. Rey maju ke depan. Cloning, rekayasa gen dan menciptakan padi yang unggul. Oke, terima kasih Rey. Boleh beri tepuk tangan untuk Lintang. Nah, tadi sudah disebutkan nih, udah membaca bahan ajar saya dan ternyata sudah paham materinya tentang pemulihan hewan dan tumbuhan ya. Di sini saya tampilkan contoh-contohnya. Tadi ada cloning yang disebutkan oleh Ray, terus ada rekayasa genetik dan ada pencarian bibit unggul dari padi. Contohnya ada di sini nih. Ini ada juga dari jagung, ada juga ayam ya, dan semangka ataupun sapi. Ini adalah contoh-contoh dari rekayasa genetik ya terkait dengan pemulihan hewan dan tumbuhan. Manfaat
pembelajaran hari ini yang kita bisa ambil yang pertama adalah mengetahui pemulihan makhluk hidup menjadi ilmuwan, peternak yang inovatif, pengusaha. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang saat ini bisa kita ambil. Yang pertama adalah mengetahui pemulihan makhluk hidup, ya bisa kita tanamkan gimana caranya biar dapat bibit unggul, ya. Lalu menjadi ilmuwan nih, kita meneliti ya bagaimana mendapatkan bibit unggul. Ya, jadi kita bisa belajar gimana caranya menjadi peneliti. Dan di sini peternak inovatif ya, dan pengusaha. Di sini terkait nih, siapa tahu kalian di masa yang akan datang akan menjadi peternak atau menjadi pengusaha. Gimana caranya berinovasi dari rekayasa genetik ini, ya. Dan Indonesia termasuk dalam urutan kelima negara eksportir ikan hias dunia. Di sini ada Jepang, Singapura, Spanyol, Belanda, dan Indonesia urutan yang ke-5 ya. Ternyata Indonesia ini punya prestasi juga. Dan kita bisa mengenal nih ya hewan-hewan atau ikan hias yang ada di Indonesia. Ada yang pernah lihat ikan yang ada di sini? Ya. Dan salah satunya yang tadi akan kita bahas yaitu tentang ikan cupangnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu menganalisis permasalahan dalam penerapan pemulihan hewan dengan tepat. Yang kedua, merencanakan pemecahan masalah dalam penerapan pemulihan hewan dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan dan mempresentasikan hasil rancangan cara mendapatkan bibit unggul ikan cupang sirip panjang dan warna cerah dari induk yang disajikan nanti. Masuk ke asesmen diagnostik dulu ya. Di sini sudah saya share linknya di WhatsApp group. Silakan dibuka handphonenya, diakses untuk link diagnostiknya. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian ya, baca soal yang teliti, dikerjakan dengan benar, dengan baik. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Sudah selesai mengerjakan tes diagnostiknya? Sudah. Bagaimana? Sulit atau mudah? Sudah. Nah, ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang lumayan ya. Dan tadi saya cek nih terkait dengan tes diagnostik yang kalian kerjakan, ada beberapa yang sudah benar, tapi ada juga yang masih kurang tepat ya jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Semoga setelah pembelajaran nanti kalian lebih paham ya dan bisa mengerjakan tes formatif di akhir dengan mudah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, setelah kalian mengerjakan tes diagnostik tadi ya, hari ini kita akan melakukan penelitian atau mencari bibit unggul dari ikan cupang yang sudah disajikan. Nah, di depan sini ada ikan, nanti kalian perwakilan dari kelompoknya nanti akan melihat dari warna ya, terus dari siripnya seperti apa, ciri-ciri dari morfologi isi ikan cupang tersebut. Nanti tentukan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menentukan gimana cara dapat bibit unggul ikan cupangnya. Untuk penilaian, saya akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, ya. Yang kedua penilaian pengetahuan, dan ketiga adalah penilaian keterampilan. Di penilaian sikap, saya akan mengambil penilaian dari awal sampai akhir kegiatan ini, yaitu terkait dengan rasa tanggung jawab kalian, teliti, dan rasa ingin tahu kalian. Untuk pengetahuan, nah tadi sebelumnya kita sudah ada tes diagnostik, dan nanti di akhir akan ada tes evaluasi, tes formatif. Dan terakhir ada penilaian keterampilan. Di sini yang saya akan ambil adalah saat kalian berdiskusi dengan kelompoknya dan nanti presentasi hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Nah, sekarang kita saksikan video terlebih dahulu ya tentang pemulihan hewan dan tumbuhan. Silakan diperhatikan dengan baik dan nanti tanyakan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Penerapan pewarisan sifat pada hewan dan tumbuhan memungkinkan manusia untuk memanipulasi genetik sehingga dapat menghasilkan keturunan atau bibit unggulan terbaik. Tujuan dengan dilakukannya pewarisan sifat ini adalah untuk memperoleh varietas baru yang lebih unggul dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, dari video yang tadi kita tonton, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, berarti paham ya untuk videonya. Sekarang kita masuk ke pengantar. Di sini pewarisan sifat diterapkan dalam pemulihan makhluk hidup, di mana yang kita pelajari sebelumnya ada persilangan dihibrid, persilangan monohibrid ya. Ini kita bisa terapkan untuk mendapatkan atau menerapkan dalam pemulihan makhluk
hidup. Lalu dari pemilihan makhluk hidup ini kita akan mendapatkan bibit yang unggul dan berkualitas dalam kehidupan. Nah, salah satunya di sini kita akan ambil adalah si ikan cupang, di mana ikan ini ya termasuk dalam salah satu ikan hias yang diminati. Di Bekasi ini lagi hits banget ya tentang ikan cupang ini. Lalu di sini bisa menjadi peluang usaha rumahan, di mana kita kemarin sempat pandemi ya, dan akhirnya semua banyak yang bekerja secara WFH dan kita juga belajar di rumah. Ya, jadi ini jadi salah satu peluang usaha. Nah, di sini kita akan mencari tahu nih caranya dapatkan bibit unggul ikan cupang dengan ciri-ciri, yaitu sirip panjang dan berwarna cerah, seperti contoh-contoh yang ada di bawah ini yang nanti akan kita silangkan. Dari yang tadi video dan pengantar ya, kita merumuskan masalah nih. Kira-kira ada yang bisa merumuskan masalah untuk pembelajaran hari ini? Oke, boleh Aisyah maju ke depan. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana cara untuk mendapatkan bibit unggul ikan cupang bersirip panjang dan berwarna cerah? Terima kasih Aisyah, boleh duduk kembali. Bagaimana yang lainnya? Apakah sepakat untuk tadi pendapat dari Aisyah tentang rumusan masalah yang akan kita ambil hari ini? Sepakat ya, jadi nanti kita akan mencari tahu bagaimana cara mendapatkan bibit ikan unggul, ikan cupang yang bersirip panjang dan berwarna yang cerah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, oke. Nah, setelah tadi kita merumuskan masalah, saya mau cek dulu nih, apakah kalian sudah duduk dengan kelompoknya? Oke, kelompok 1 duduknya di mana nih? Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 2, kelompok 3 yang mana? Ini kelompok 3 dan kelompok 4 berarti ini. Berarti ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Boleh minta tolong untuk membagikan LKPD-nya ke teman-temannya? Sudah menerima KPD semua, yang belum boleh bagikan ke teman kelompoknya ya. Dipelajari dulu KPD-nya, jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Saya berikan waktu 5 menit untuk mempelajari KPD-nya. LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan dari LKPD-nya? Oke, boleh dia maju ke depan. Bu, bagaimana menentukan sifat parentalnya? Terima kasih dia, boleh duduk lagi. Untuk sifat parentalnya, nanti kalian tentukan bersama teman kelompoknya ya. Setelah nanti kalian lihat nih, ada ikan cupang di depan sini, kalian bisa tentukan dan lihat sifatnya dari kedua ikan cupang yang nanti kalian silangkan. Sesuai nanti diskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, tadi pertanyaan dari Didia, bagaimana menentukan sifat parentalnya ya. Nah, nanti teman kelompoknya perwakilan untuk maju ke depan melihat ya, ikan cupang di depan sini. Saya akan tampilkan ada ikan cupang yang jantan dan betina di sini. Kalian bisa lihat warna dan siripnya. Tadi kita menentukan sirip dan dari warnanya. Nah, di sini udah ada contoh-contohnya. Ada yang betina ya, warnanya di sini merah dan siripnya pendek ya. Lalu yang jantan di sini ada yang warnanya hitam tapi siripnya panjang. Dan ini ada satu contoh yang dia warnanya putih, siripnya pendek. Nanti kalian yang sudah melihat ya, dan nanti saya tampilkan juga di gambar di sini, kalian diskusi bagaimana menentukan parentalnya. Boleh genotipnya kalian manipulasi atau kalian rubah-rubah genotipnya, mau yang siapa yang dominan, siapa yang resesif ya. Nanti setiap kelompok juga akan saya bagikan untuk alat dan bahan yang digunakan. Di sini kita akan menentukan parentalnya. Kalau sudah tentukan, lalu melakukan persilangan. Melakukan persilangannya dengan kertas origami ini ya. Jadi kalian potong-potong terlebih dahulu seperti ini
ya. Nanti setelah itu dihitung setiap warna ini mewakili satu sifat. Ya, setiap warna ini mewakili satu sifat. Boleh ditandain di belakangnya. Yang warna merah ini sifatnya apa, hitam ini warna sifat apa, yang hijau apa, yang warna merah muda ini apa. Lalu nanti sudah dipotong, hitung sebanyak 25 masing-masing, ya. Taruh di wadah, ya, taruh di wadahnya. Nanti kalian jadikan satu, ya. Kalian gabungkan ini sifat yang misalkan ini untuk yang jantan dan yang jantan, karena ada dua sifat dijadikan satu, taruh di sini. Yang ini juga jadikan satu untuk sifat yang betina. Kalian lipat dulu, ya, di tempat yang berbeda. Kalian ambil secara random, ya, lalu dihitung. Seperti kalian melakukan persilangan di hibrid dan monohibrid sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Boleh perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Silakan untuk melihat kira-kira ikan cupangnya yang jantan dan betina seperti apa. Nanti bisa diskusikan dengan kelompoknya. Coba teman kelompok yang lainnya ini boleh diperhatikan juga ya. Nah, ini untuk ikan cupang yang betina, ya, warnanya merah, siripnya pendek, ya. Nah, yang ini untuk yang jantannya, warnanya hitam, siripnya panjang, ya, boleh diperhatikan. Ini mereka berarti punya sifat yang unggul dan tidak, ya. Nah, untuk yang ini contoh untuk ikan cupang yang warnanya putih dan siripnya pendek. Nah, coba tentukan kira-kira kalian mau menentukan ikan yang mana yang menjadi dominan, ya, sifat yang mana yang dominan dan yang resesi. Sampai sini paham? Ya, oke, boleh. Setiap kelompoknya ambil alat dan bahan ya di belakang. Sudah terima alat dan bahan semuanya ya? Sudah. Nah, berarti sekarang kita masuk ke lakukan persilangan. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Mau mendapatkan bibit unggul yang seperti apa, lalu tentukan fenotip dan genotipnya, ya, diserimakan dengan origami yang sudah dibagikan tadi, ya, seperti kalian sebelumnya melakukan persilangan di hibrid atau monohibrid, ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya dengan baik, ya, diskusikan dengan baik. Nanti hasilnya kalian isikan di LKPD-nya. Jangan lupa LKPD-nya tulis nama dan kelas, tempatnya diberikan nama, ya. Lalu nanti akan dilaporkan dalam presentasi. Jadi pastikan LKPD-nya terisi dengan baik dan benar. Dan kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan lakukan percobaannya, ya. Udah selesai untuk melengkapi LKPD-nya? Sudah.
Sudah menemukan bibit unggulnya? Sudah ya. Nah, tadi sudah lakukan persilangan, temukan bibit unggul dalam KPL-KPD. Sekarang kita masuk ke presentasi hasil. Kira-kira kelompok siapa nih yang mau mempresentasikan? Kelompok saya. Oh, kelompok 3 boleh. Ada lagi yang mau presentasi nanti? Kelompok 4. Berarti kelompok 3 dan 4 ya. Silakan kelompok 3 dulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil penyelidikannya. Kelompok 3 nanti kamu presentasikan ya, yang lainnya perhatikan ya. Tanyakan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan. Nanti di sini yang ada induk yang jantan sama yang betina nih ya. Kita lihat hasil dari presentasi kelompok 3 ini seperti apa. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil menentukan bibit unggul ikan cupang. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama diri saya sendiri Keisha, lalu ada Rena, Hawa, ada Dindia, Mira dan juga Akila. Selanjutnya untuk penjelasan persilangan akan dijelaskan oleh Rena dan Hawa. Kemudian saya akan melakukan persilangan dari parental ikan cupang pada genotip ikan jantan, H besar, P besar, P besar. Boleh dituliskan ya. Kelompok berapa? Parental keduanya adalah H besar, H kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan H besar, H kecil dan P besar, P kecil. Filial keduanya yaitu H besar, P besar, P besar. Jumlahnya 7. H besar, P kecil, jumlahnya 17. H besar, H kecil, P besar, hasilnya 12. Kemudian H besar, H kecil, P kecil, hasilnya 22. H besar, P kecil, hasilnya 6. H kecil, P besar, hasilnya 6. Ini akan dijelaskan oleh Hawa. Bibit unggul ikan cupang yang kami dapatkan adalah ikan cupang berwarna merah dan bersirip panjang dengan genotip H kecil, dan P besar, P besar. Kesimpulannya, kami melakukan persilangan dengan parental bergenotip H besar, P besar dengan H kecil, P kecil dengan bibit unggul H kecil, P besar merah panjang. Selanjutnya sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa menentukan genotip jantan menjadi dominan homozigot? Karena memiliki sirip yang panjang, jadi kami menentukan jantan bersifat dominan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah presentasi kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil dari penyelidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil cara menemukan bibit unggul ikan cupang. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri Nashwa, lalu ada Rida, ada Nenek Iken, ada Keke, ada Aisyah, dan ada Nuni. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rida. Jadi kita telah menilangkan ikan cupang jantan bergenotip M kecil, K kecil, hitam panjang dengan ikan cupang betina M besar, K besar, merah pendek. Parental pertama M kecil, K kecil disilangkan dengan M besar, K besar, menghasilkan filial pertama M besar, K kecil. Parental kedua M besar, K kecil disilangkan dengan M besar, K kecil, menghasilkan filial kedua M besar, K besar berjumlah 11, M besar, K kecil berjumlah 9, M besar, K besar berjumlah 9, M besar, K kecil berjumlah 29, M besar, K kecil berjumlah 5, M kecil, K besar berjumlah 12,
M kecil N kecil, K besar K kecil berjumlah 4, M besar M kecil, K kecil berjumlah 14, dan N kecil K kecil berjumlah 7. Jadi bibit unggul ikan cupang yang kita dapat adalah ikan cupang berwarna merah dan bersiri panjang dengan genotip M besar, K kecil. Untuk kesimpulannya, berdasarkan kegiatan yang dilakukan, cara untuk mendapatkan bibit unggul ikan cupang sirip panjang dan berwarna cerah adalah M besar, K besar dengan M kecil, K kecil dengan bibit unggul M besar, K kecil merah panjang. Sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa menentukan genotip betina menjadi dominan homozigot? Pertanyaan dari Mira ya, ini kelompok 4 siapa yang mau menjawab? Oke, boleh silakan. Oke, saya akan menjawab. Jadi, kenapa kita memilih cupang betina sebagai dominan? Karena cupang betina memiliki warna yang lebih cerah. Jadi, kami memilih cupang itu untuk dijadikan dominan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelompok 4? Siapa? Oke, boleh Talita maju ke depan. Saya ingin bertanya, apa kesulitan yang kelompok kalian alami dalam penyelidikan? Oke, terima kasih Talita. Ada yang ingin menjawab kelompok ini? Kesulitan yang kami alami adalah tadi kami beberapa kali mencoba mengganti genotip dan akhirnya kami mendapatkannya. Yang tadi kami presentasikan yaitu betina sebagai dominan. Ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, jelas ya. Berarti untuk kelompok 4 silakan ditutup kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok boleh dibuka kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, terima kasih. Oke, setelah tadi kita melakukan percobaan penyelidikan terkait dengan pencarian bibit unggul dari ikan cupang ya, dan tadi sudah mempresentasikan 2 kelompok nih kita lihat, dan mereka ternyata memilih untuk genotip yang berbeda-beda ya. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Beda juga atau sama? Sama apa? Kelompok 1 sama dengan yang kelompok berapa kira-kira? Oh, mirip sama kelompok 3. Kalau kelompok 2 mirip dengan kelompok 4. Oke, nah dan di sini kalau kelompok 3 itu didapat adalah bibit unggul merah panjangnya dengan genotip H kecil, P besar atau P kecil. Dan untuk yang kelompok 4 itu untuk bibit unggul merah panjangnya itu ya, itu adalah M besar, M kecil atau M besar dan K kecil. Di mana di sini kalau kita lihat sesuai dengan ciri-ciri yang di awal, untuk bibit unggul itu adalah memiliki sirip yang panjang dan warna yang cerah ya. Jadi makanya kalian mengambil yang warna merah dan memiliki sirip yang panjang ya. Nah, ini untuk hasil dari bibit unggul ikan cupang yang kita temukan hari ini ya. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk kesimpulan hari ini, di sini kita lihat bibit unggul ikan cupang bisa didapat dari parental yang seperti apa. Ternyata parental yang memiliki sifat yang lebih unggul ya. Yang seperti tadi di jantan berarti bisa kita ambil yang bersirip panjangnya, dan betinanya kita bisa ambil warna yang cerahnya yaitu merahnya. Dengan genotip yang nanti tadi kalian bisa lihat tidak hanya yang dominan tapi juga bisa bersifat resesif, namun dia tetap unggul ya. Jadi tergantung dari hasil dari persilangan kalian. Nah, untuk di sini penerapannya nih, bagaimana hasil dari persilangan parental ikan cupang dengan sirip pendek dan warna gelap disilangkan dengan sesamanya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab nih? Oke, boleh Naila maju ke depan. Jika keduanya berisiko homozigot, maka akan menghasilkan ikan cupang dengan sirip pendek dan warna gelap 100%. Oke, terima kasih ya. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, gimana nih perasaan kalian? Bahagia, seru. Oke, ada yang bahagia, senang, seru. Nah, ada yang mau berpendapat nggak nih? Kenapa bisa merasakan hal tersebut dalam pembelajaran hari ini? Oke, boleh Hara maju ke depan.
kita bisa mempelajari hal baru dan berinovasi untuk mendapatkan bibit unggul. Terima kasih Ara, boleh kembali ke tempatnya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, boleh Niken maju ke depan. Silakan Niken, apa yang dirasakan? Pendapat saya, kita bisa melihatnya langsung seperti kita bisa melihat di depan ini ada ikan cupang secara langsung. Oke, terima kasih Niken, boleh duduk kembali. Boleh beri tepuk tangan untuk Niken, Ara, dan kita semua. Nah, kita sekarang masuk ke asesmen formatif nih. Silakan dibuka, linknya sudah saya share di WhatsApp group, boleh diakses ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas, ya. Baca soal yang teliti. Oke, tanyakan jika ada soal yang membingungkan ya, tapi tidak untuk jawabannya. Saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Sudah selesai untuk menyelesaikan tes formatifnya? Kita bahas ya. Kita cek nih apakah tadi jawaban kalian benar semua atau tidak. Ya, pilihlah jawaban paling tepat dan benar. Perhatikan tulisan ikan cupang berikut. Nah, ini mirip kayak tadi ya. Saya langsung baca ke soal. Fenotip sifat unggul ikan cupang dari persilangan kedua ikan cupang tersebut adalah, masih ingat kan di jawaban kalian apa? Yang apa? Yang A, B, C? Yang C. Kita lihat ya kunci jawabannya. Benar yang C. Ada yang salah kali tadi jawabnya? Nah, alhamdulillah ya, benar. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kira-kira tadi ada yang jawab salah nggak nih? Nah, jawabannya benar semua ya? Nah, alhamdulillah. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah masuk kata terima kasih nih ya. Berarti sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk materi hari ini terkait pemulihan hewan dan tumbuhan ini ternyata ada keterpaduannya ya. Selain di pelajaran IPA, ternyata di pelajaran matematika, yaitu tentang perbandingan. Di sini kita bisa menentukan perbandingan fenotip dan genotip, dan itu perbandingan masuk di materi matematika. Nah, setelah tadi kita lakukan, terima kasih banyak atas kerjasama kalian ya selama melakukan penelitian atau penyuntikan menentukan bibit unggul ikan cupang ya. Dan boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk materi berikutnya ya, materi berikutnya kita akan membahas tentang kelainan genetik. Jadi silakan kalian pelajari, bisa membaca bahan ajar saya atau boleh baca buku paket atau boleh searching-searching di internet terkait dengan kelainan genetik ya. Dan untuk kalian yang belum paham materi hari ini atau materi minggu lalu, silakan ditanyakan, diskusikan dengan teman-temannya ya. Atau boleh tanyakan langsung ke saya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, di sini ada kata-kata tidak hanya di darat, di perairan juga perlu kita lestarikan. Nah, jadi kita juga melestarikan ya hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di laut atau ada di perairan. Jangan sampai cuma hanya memikirkan yang ada di darat. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelasnya pimpin doa? Istaidu Doa bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah berdoa,